gagal menjadi wakil presiden menggantikan Gibran, Anies Baswedan dijadikan bahan tertawaan oleh emak-emak. Dan inilah beritanya pada saat Anies Baswedan meminta dukungan oleh para purnawirawan jenderal. Inilah beritanya. Tentu saja nanti kalau Pak Anies ini jadi presiden misalnya ya, jadi dia akan mempelajari apa saja yang sudah baik, ya kita lanjutkan, udah pasti nggak usah disuruh itu. Justru kalau baik nggak dilanjutkan itu dikebukin banyak orang dia kan gitu kan. Jadi jangan merasa kalau perubahan itu apapun dirubah, tidak. Tetapi kalau kita menilai sesuatu itu memang pantas dilanjutkan, kita lanjutkan. Tetapi sebaliknya kalau sesuatu yang benar-benar ini tidak baik ke depannya, ya harus dihentikan, itu wajar saja. Saya kira siapapun calon yang jadi akan begitu. Ya, jadi sekali lagi jangan merasa kalau perubahan itu apa saja pokoknya diganti semua, tidak seperti itu. Dan tentu saja nanti kalau Pak Anies ini jadi presiden misalnya ya, jadi dia akan tidak usah pakai misalkan Pak, misalkan tiap Abah Anies jadi presiden gitu ya. Woi, sampai akhir hayatnya Pak Abah Anies kalian itu nggak bakalan jadi presiden. Kalau jadi presiden bahaya Pak, bakalan uang rakyat dibuat bayar utangnya yang berjubil-jubil. Bapak puja-puja, Bapak bangga-banggakan Abah Anies kalian itu orang baik. Karena belum jadi presiden Pak ya. Pak Prabowo aja dihianati dia ya Pak ya. Apalagi ganti Bapak ya, dia tuh mau gebu-gebu Abah Anies mau jadi presiden biar bisa lunasi utang. Gitu banyak kali loh Pak utangnya, dan harusnya terfokus melunasi utang Abah kalian gitu loh Pak. Berarti kalian itu ada udang di balik peyek, langsung bergebu-gebu kalian bergebu-gebu semangat-semangatnya kalian mencalonkan Abah kalian, biar bisa dia bayar utang sama kalian ya Pak ya. Pak yakin pasti ada utang sama kalian ya Pak ya. Awak yakin sekali nggak bakalan jadi presidennya Pak ya. Mau jadi wapres pun itu nggak bakalan bisa. Dia cocoknya jadi velocity di TikTok, presiden itu aja dia Pak ya. Sampai segitunya membangga-banggakan Abah Anies Yaman. Dia tuh munah dari nyaman, bunglon. Omongan yang saya pegang muter sana muter sini, linglung jadinya ya Pak ya. Semua yang dibahas terkait dengan TNI biarkan dibahas di warung kopi. Piu apa naiki? Jualan botol gasmu. Undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup, hasilnya tidak matang. IKN contohnya. Orang geblek. Aduh, belum apa-apa udah ketawa aja nih bawaannya. Saya lagi kepikiran tuh yang kumpulan purnawirawan TNI Polri kemarin yang mengusulkan wakil presiden kita dilengsarkan lewat jalur MPR itu. Ternyata mereka itu pendukung Abah. Ini si Abahnya kemana ini? Kan pemberitaannya udah heboh nih ya. Terus beliau nggak muncul-muncul ke permukaan. Seharusnya beliau itu kan klarifikasi ya. Gini nih, berhubung pemberitaannya sudah heboh, jadi saya mau buka suara gitu kan. Itu purnawirawan TNI Polri itu adalah benar pendukung saya waktu Pilpres 2024. Gitu dong, kalau gitu baru gentle. Ini malah diam aja ya enggak? Saya lucu tuh ngedenger kalau ada PT-PT itu lewat ya di TikTok itu, saya baca tuh komentarnya saya baca. Lucu, komentarnya lucu-lucu.
Jadi ini ada salah satu komentar bertanya, kalau misalkan kalau misalkan jadi wakil presiden kita Mas Gibran dilengsarkan, terus yang mau gantiin siapa gitu kan? Ada lagi yang jawab, siapa lagi kalau bukan Abah Anies? Terus dibalas lagi, kok ngaruh banget ya? Coba kalian baca kalau nggak percaya. Terus ada lagi nih, ini yang paling lucu. Ini kan Engkong Trisno kan juga ikut nimbrung di situ ya. Apa komennya coba? Yuk kita rame-rame donasi yuk untuk beli gigi katanya. Netizen paling. Padahal ya saya kasihan juga lihat Pak Trisno itu ya kan, beliau udah sepuh kayak gitu masih aja dibully. Padahal memang nggak usah, siapa tahu beliau itu hanya ikut-ikutan gitu, jadi nggak murni. Saya nggak yakin keinginan dia sendiri, nggak yakin saya. Pasti dia ikut-ikutan tuh sama yang agak muda gitu ya kan. Kasihan tahu, nggak usah dibully, udah biarin aja. Ini mah malah ngomong donasi untuk beli gigi. Astagfirullahaladzim, itu orang tua ya, nggak usah dibully, nggak usah, biarin aja. Kalau saya bohong lihat aja, kalau ada misalkan video itu lewat, baca kolom komentarnya, pasti rame itu. Viral kan, video itu viral. Kacau. Ya aneh kan, gak ada hujan, gak ada panas, tiba-tiba ada usulan seperti itu, mau melengsarkan wakil presiden lewat jalur MPR, ya kan? Kan Pak Surya Paloh juga udah nanggapin tuh ya kan nggak ada skandal katanya, kok tiba-tiba pengen mengusulkan, ada apa kan begitu. Kecuali wakil presiden kita tuh sekarang tuh benar-benar apa namanya melanggar gitu kan, misalkan korupsi atau apalah ya kan. Ini kan enggak, wakil presiden kita tuh agresif ya kan, ada bencana beliau datang ya kan, ada musibah di sana datang turun tangan langsung ya kan. Apalagi terus tiba-tiba seperti ini kan. Persepsi masyarakat ini kan ada politik terselubung kan begitu. Tapi nggak tahu nih apakah masih getol atau gimana yang namanya pendukung sebelah sana kan. Segala cara dilakukan biasanya ya kan, asal hasratnya tercapai begitu, tapi nggak tercapai. Udah, kita lihat aja nih video si bocil ini nih kita lihat nih, ini lucu nih. Udah pernah antuk terus jatuh belum dek? Jangan ya dek ya, peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya dek ya, hancur kamu dek. Hukum dek. Tuh kan, udah lihat kan kalian, banyak yang ngebully. Berarti ya otomatis kalau kita lihat ya dari yang viral ini, ya, rata-rata masyarakat Indonesia nggak setuju kalau wakil presiden kita ini diganti gitu. Sebagian rakyat Indonesia, sebagian besar ini ya nggak setuju dengan usulan Purnawirawan TNI ini, nggak setuju ya kan, karena kan yang namanya presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh sebagian besar rakyat, mayoritas rakyat ya kan, dipilih melalui pemilu. Apalagi coba nggak ada hujan, nggak ada panas, ingin diganti. Wakil presiden seagresif itu ya kan, mau diganti. Nah itu namanya akan menimbulkan perpecahan nanti di antara kita begitu. Jadi nggak usah lah, nggak usah usulan yang enggak seperti itu, nggak usah bikin kita tuh terpecah belah gitu.
udah banyak masalah, tambah lagi. Seharusnya bapak-bapak ini mantan-mantan jenderal ini ngasih masukan yang baik lah gitu, nggak usah memecah belah. Ini kan jadinya terpecah belah jadinya kan kalau kayak gini, ya nggak? Pasti itu karena kelompok mereka setuju, terus sebagian besar rakyat Indonesia nggak setuju. Akhirnya kan beradu argumen lagi di situ, ya kan? Ya kalau mau ganti saya bilang ya udah nanti aja 2029 nanti kita berkompetisi lagi di situ. Itu aja ya. Ayo Mbak muncul ke permukaan Mbak. Jangan diam aja. Pendukung Anies Baswedan jangan emosi dulu dan jangan besar hati dan jangan merasa sedih dan jangan merasa frustasi. Karena munculnya sebuah isu Anies Baswedan akan menggantikan Gibran menjadi wakil presiden. Kita tidak mengatakan isu itu benar atau salah karena sebuah isu itu bisa benar, bisa salah, bisa setengah benar. Yang akan kita cari tahu kenapa isu ini bisa berkembang dan bisa viral saat ini. Ini sederhana sebenarnya cara kita menganalisanya. Kenapa? Prabowo sekarang seakan-akan dijepit oleh kekuatan-kekuatan apa? Kekuatan-kekuatan munafik. Kekuatan-kekuatan yang ingin mendompleng dia saja. Tidak ada kejujuran di balik dukungan kepada Prabowo. Mereka mendukung Prabowo, menginginkan untuk dirinya sendiri. Contoh sekarang ini, ada PDIP yang ingin bergabung dengan Prabowo, menyembah-nyembah kepada Prabowo. Ingin bergabung. Tapi di balik itu ingin menguasai Prabowo yang selama ini dikuasai oleh Jokowi. Ingat, di-endorse oleh Jokowi sehingga harus meneteng anaknya yang melanggar konstitusi. Dan sekarang ada akun Fafafa yang merusak hati Prabowo sendiri secara pribadi. Jangan pisahkan pribadi dengan politik. Tidak pernah ada kejadian di dunia ini nyata. Politik dengan pribadi berpisah. Sakit hati dan kekecewaan, kegembiraan itu bersatu di situ. Bukankah Prabowo selalu menyebut Anies Baswedan padahal hanya di acara debat dengan mengatakan nilai 11 nilai 100 dia sangat sakit hati? Tapi itu dikatakan jujur langsung oleh Anies Baswedan. Satu-satunya di orang di Indonesia yang mengatakan secara jujur langsung ke depan Prabowo. Tapi ingat, akun Fufu Fafa mengkhianati dia di belakang. Ternyata terbukti. Kalau di belakang Prabowo ada ahli-ahlinya membuktikan akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran. Artinya menelikung, menggunting dalam lipatan. Orang-orang munafik seperti itu mencongkrongi, mengangkangi, mengkarangkeng Prabowo saat ini. Prabowo sudah muak karena dia sendiri adalah orang yang sportif, orang yang jujur, orang yang tidak munafik. Dia sudah muak dengan lingkaran-lingkaran yang munafik di belakang dia itu. Satu-satunya orang di Indonesia yang tidak munafik, yang berkata walaupun di depan Prabowo sendiri adalah Anies Baswedan. Dalam hatinya secara tidak sadar Prabowo menginginkan Anies Baswedan bersama dia. Ingat itu, bersama dia. Di balik partai-partai Latiung yang cuma mengangan-angankan untuk mengenongkrongi dia, untuk mencangkok dia, untuk mengarahkan Prabowo. Dia ingin mempunyai orang yang jujur, yang tidak munafik. Itu hanya ada politisi yang bernama Anies Baswedan. Partai-partai, orang-orang yang mendukung Prabowo penuh kemunafikan. Penuh dengan tipu daya. Yang sebenarnya menjatuhkan Prabowo nanti ke dalam jurang. Contoh saja Gibran sekarang ini. Spekulasi bermacam-macam muncul. Bahkan ada spekulasi yang katanya Prabowo sampai hanya ingin menjabat 2 tahun, 3 tahun menyerahkan kepada Gibran. Isu-isu berkembang. Apa artinya? Orang ingin menjatuhkan Prabowo di saat dia diangkat-angkat dengan cara munafik, dengan cara-cara tipu daya. Sebenarnya ingin menjatuhkan Prabowo. Satu-satunya lagi orang yang tidak mau menjatuhkan secara seperti itu kepada Prabowo. Dia kontan-kontan menyatakan ini A, ini B. Tak ada persembunyian. Tak ada dusta di antara kita. Itu memang ada keinginan dari Prabowo. Yang kalau kita nilai seorang prajurit, kesatria prajurit, tak ada kata-kata yang mengatakan saya A, nanti berkata A. Atau begini, bukan orang munafik. Berkata A pada dalam hatinya B. Mengatakan kebaikan padahal keburukan, kelicikan yang ada di dalam hatinya. Berbeda dengan Prabowo, dengan Anies Baswedan. Satu kata sama orang itu. Walaupun bertentangan, mereka adalah orang-orang sportif. Orang-orang yang tidak munafik. Jujur, Prabowo mengatakan, saya memang menginginkan endorse dari Jokowi. Sebenarnya sebuah kehinaan kepada calon pemimpin. Hanya mengharapkan endorse dari Jokowi. Tapi itu dikatakan oleh Prabowo. Karena rasa sportifnya, rasa jujurnya. Berbeda dengan politisi Latiung yang lain itu. Memoles kata-katanya, memoles begini-begini. Dengan niat tertentu. Niat menjerumuskan.
dengan cara-cara munafik. Kalau Anies Baswedan berkata lantang seperti akun Fufu Fafa itu, Anies Baswedan mengatakan nilai 11 kepada dari 100 itu langsung. Di sisi lain bisa saja dia memuji Prabowo, tapi itu tidak bagus. Dia katakan sejujurnya. Ya inilah kejujurannya. Sama dengan Prabowo pun mengatakan dengan kejujuran, dia memang di endorse oleh Jokowi. Apapun ceritanya, dua orang ini bersenyawa. Di bawah sadar barangkali Prabowo mengatakan begitu. Dia menginginkan Anies Baswedan. Ada hal-hal yang mengangkangi antara kedua mereka itu, yang menghalangi kedua orang ini bersatu. Bisa jadi nanti suatu saat, atau saya mengatakan begini, bukan 20 Oktober atau dilantik. Setelah Gibran dilantik bersama Prabowo, ini jalan yang mungkin diinginkan oleh Prabowo. Menjadikan Anies wapresnya atau menteri utamanya, karena dia tidak mau lagi orang-orang munafik yang mengelilingi dia ini sekarang terus menggerus dirinya. Hanya itu jawaban kenapa isu seperti ini muncul. Bukan benar atau tidaknya yang kita bahas tadi kan. Kita bahas kenapa isu ini muncul. Karena kepribadian orang ini yang sama di balik politisi elit-elit yang lateung.